Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Setal Budi Lenggono ya. Kali ini saya ingin melanjutkan tutorial webinar ya, melakukan webinar secara mandiri menggunakan StreamYard dan live streaming YouTube ya di part 2 ya. Silakan menyimak tutorial berikut ini. Ya, setelah Anda semuanya membuat ya StreamYard melalui alamat emailnya, sekarang saatnya Anda membuat broadcastingnya ya. Silakan klik create a broadcast ya, seperti ini. Nah, jika akun channel YouTube Anda sudah terhubung dengan StreamYard, maka akan muncul di broadcast to ya, seperti ini. Lalu silakan diklik saja, akan muncul seperti ini, dan silakan diisi ya, title-nya, description-nya ya. Kemudian privacy-nya ya. Ini contohnya ya. Dicoba ya, cara membuat webinar secara mandiri yang tersambung ke YouTube live streaming ya. Kemudian untuk privacy saya pilih unlisted ya. Kemudian kita klik gitu ya. Oke. Ya, akan muncul tampilan seperti ini, artinya mic dan kamera laptop kita itu sudah terhubung dengan StreamYard ya. Kita izinkan untuk terhubung dengan StreamYard. Lalu silakan isi display name-nya, kemudian enter broadcast studio. Nah, sebelumnya Anda juga bisa untuk cek sound terlebih dahulu ya, sehingga ini nanti akan gerak naik turun ya, mic is working ya, akan ada tanda gerakan hijau ini naik turun, pertanda mic-nya telah berfungsi. Kemudian kita klik enter broadcast studio. Maka akan muncul studionya seperti ini. Nah, wajah kita akan tampil di pojok kiri bawah ya, seperti ini. Sementara layar masih gelap gulita ya, hitam ya. Dan di kanan atas nanti pada layar ini ada logonya StreamYard, karena kita pakai versi yang free. Nah, setelah muncul tanda foto kita secara samar-samar, kita klik saja ya. Oke. Setelah diklik, maka akan muncul di layar yang tadinya gelap gulita, muncullah wajah kita ya, kamera kita berfungsi ya, wajah kita tertangkap kamera, serta sound kita mungkin juga sudah tertangkap oleh kamera. Kita juga bisa mematikan mute ya, mic-nya ini. Stop cam juga bisa untuk mematikan kamera, sehingga nanti akan jadi gelap lagi. Nah, kita mengenal tombol-tombolnya, sebelahnya ada cam garis miring mic, ini untuk mengontrol jenis mikrofon sama jenis kamera ya, yang ada di laptop ya. Kemudian share screen, kemudian invite untuk mengundang pembicara kedua ya. Kemudian live studio ini untuk mematikan studio ini ya, sehingga kita akan meninggalkan studio ini. Nah, cuma kita akan mengenal lagi ya, karena tujuannya untuk live streaming YouTube, maka kita ya menggunakan tombol Go Live nanti ya. Go Live ini jika diklik, maka monitor yang ada di sini akan tampil di YouTube, dan dengan kategori privasi unlisted, artinya tidak bisa dicari ya di halaman YouTube ya, pakai kolom search, maka judul acara kita tidak akan bisa ketemu ya, dicari oleh orang lain atau secara umum, secara publik tidak bisa menemukan. Nah, nanti kita akan dapat mencari atau ya memperoleh link YouTube-nya yang akan kita bagikan ya oleh orang-orang yang akan menjadi peserta webinar kita. Jika orang tidak punya link tersebut ya tidak akan bisa melihat, menyaksikan webinar kita. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita coba mengundang pembicara kedua ya, yang akan
Misalnya kita sebagai host atau MC saja ya, atau moderator saja. Sementara yang akan berbicara adalah orang lain. Kita undang aja pakai invite ini, tombol invite. Ini kita copy aja to clipboard ya. Kemudian di sini ada URL ya, URL yang akan digunakan untuk tersambung dengan pembicara kedua. Nah, tujuannya adalah URL ini kita berikan ke pembicara kedua. Pembicara pertama adalah kita, pembicara kedua adalah tamu undangan ya. Bisa juga ke pembicara 3, pembicara 4, pembicara 5, pembicara 6 ya. Maksimal 6 kayaknya ini ya. Nah, setelah di copy, kita serahkan ya URL tersebut ya. Orang yang kita tuju misalnya lewat media sosial ya. Nah, kita share ke dia, kita kirim pesan URL ini. Nah, kita minta dia untuk ngeklik link tersebut ya. Nah, dia akan memperoleh setelah dia klik akan menuju ke browsernya di handphone ya, kalau dia pakai handphone. Nah, silakan dia klik allow mic _cam access ya, untuk mengakses mikrofon dan kamera pada handphone pembicara kedua tersebut ya. Ya, silakan dia klik, tampil di studio ya, cuma wajahnya masih samar ya. Maka dari itu Anda ya yang berfungsi sebagai admin atau host, silahkan diklik kotak yang ada wajah pembicara kedua. Dia bisa bergabung di studio ini ya. Ada tulisannya add to stream ya. Silahkan diklik, nah nanti dia di monitornya handphonenya dia ya akan muncul di kotak sebelah kanan ya. Di sini saya sebagai pembicara kedua juga. Di sini namanya adalah SBL ya. Nanti dia disuruh menuliskan nama ya. Display namanya dia akan diminta untuk menampilkan namanya. Nanti akan muncul di sini namanya pembicara kedua itu. Ini tampilan lewat handphone dari pembicara kedua. Yeah. Nah, setelah itu kita go live ya, go live sehingga ada tulisan end broadcast. Ini artinya YouTube sudah menayangkan monitor kita ini ya. Ya, tandanya di sini ada tulisan live, kemudian ada gambar mata, tulisannya 0, artinya belum ada yang menyaksikan. Nah, kemudian di sini ada tab di browser kita, muncul channel YouTube kita gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya dengan cara klik di sini, kemudian muncul view on YouTube ya, view. Nah, sehingga akan muncul halaman seperti ini. Silakan klik continue to YouTube ya. Ini adalah tampilan di YouTube-nya ya, tampilan di YouTube-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa diakses oleh orang yang mengetahui link URL yang ada di bar atas ya, alamat URL atas pada browser YouTube ini ya. Silakan di copy dan bagikan kepada para peserta. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mematikan sound dari YouTube ini ya, karena bisa feedback nanti suaranya karena terhubung dengan mikrofon kita juga ya. Maka ini dimatikan, bahkan kalau perlu ini di close saja. Nah, halaman channel YouTube-nya boleh di close ya. Sama seperti yang ada pada studio StreamYard ini, jadi tidak ada masalah kita close. Nah, di sini masih ada tulisan end broadcast ya, artinya di channel YouTube ya, monitor di studio kita ini masih menyala ya, masih aktif dan live streaming di situ. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita mau memulai acara seperti apa ya, silakan diatur acaranya. Nah, kemudian tahap berikutnya misalnya kita mau share screen ya, share paparan dari pembicara pertama yaitu kita sendiri atau pembicara kedua yaitu tamu undangan tadi.
silakan, dia juga bisa share screen untuk menayangkan tayangannya ya, presentasinya ya. Nah, setelah kita klik share screen maka akan muncul seperti ini, dan kita klik saja share screen. Ya, kotak dialog ya seperti ini ya. Silakan, kita boleh pilih application Windows ya, kemudian kita pilih jendela yang mana ya, Windows yang mana yang akan tampil. Misalnya presentation 2, ini saya pakai PowerPoint. Kemudian kita klik share, muncul layar jendela atau Windows PowerPoint yang saya klik untuk di share tadi, dan muncul tombol bukan tombol ya, kotak melayang ya yang ada di bawah ya, melayangnya ada di sisi bawah tengah. Ada tulisan stop sharing, ini artinya layar pada studio itu telah menayangkan halaman ini ya secara full ya, full screen. Nah, sementara foto pembicara tetap akan tayang ya di sisi kiri atau sesuai dengan setelan pada layar monitor ya. Nah, ini boleh juga di stop kalau sudah selesai presentasinya, di stop sharing. Nah, di sini itu ada tombol ya di bawah layar monitor screen yang tampil di YouTube pada Studio StreamYard ini ada pilihan menu tampilan layar, itu bisa dicoba-coba ya. Nah, kalau pembicaranya 2 ya bersebelahan, atau model gaya bersebelahan tapi seperti ini nomor 3, atau 3 orang atau 1 orang. Ketika presentasi maka tayangan presentasinya ada di sebelah kirinya ya, kiri fotonya atau videonya, dan seterusnya ya. Silakan dicoba-coba saja. Nah, berikutnya kita akhiri ya, ketika acara sudah selesai webinarnya kita akhiri dengan klik and broadcast. Sudah siap untuk diakhiri di live streaming YouTube-nya ya, sehingga acara di YouTube akan berhenti ya, atau tayangan di YouTube akan berhenti dengan ketika kita klik and broadcast. Kita klik saja ya, berakhirlah live streaming di channel. Nah, kemudian ada kotak dialog, kita diminta kasih apresiasi apakah bagus ataukah buruk ya dari aktivitas StreamYard kali ini ya. Silahkan kita pilih good ya. Lagi ya, suruh komentar ya dan sebagainya ya. Boleh komentar, boleh tidak ya. Kalau tidak komentar, klik aja not now. Seperti ini. Nah, maka tampilan di pojok kanan atas akan ada tulisan return to dashboard. Nah, ini kita bisa klik sehingga berakhirlah aktivitas studio di StreamYard ini. Nggak akan tayang halaman seperti ini, upcoming broadcast ya. Ketika kita sudah melakukan scheduling maka ada tulisan upcoming broadcast. Nah, tapi kita pilih aja yang pas broadcast yang sudah selesai. Nanti ada daftar broadcasting kita yang sudah selesai, yang terakhir ada di atas ini posisinya. Nah, ada tulisan ended, berarti sudah berakhir. Kemudian selanjutnya kita mau ngapain ya, bisa kita pilih di more ya, more ada panah caping ke bawah, silakan ya. Oke, nah ini bisa enter broadcast studio, berarti kita memulai lagi studionya tadi, kita gunakan lagi untuk live streaming lagi bisa, atau sekedar melihat studionya tadi. Kemudian mengundang tamu ya, sekaligus enter broadcast. Kemudian delete, ini menghapus broadcast ini ya, sudah tidak bisa diakses lagi. Kemudian view on YouTube ya, melihat lagi YouTube. Nah, YouTube kan juga merekam hasil live streaming tadi ya, itu bisa juga diputar ulang sebelum kita menghapusnya melalui akun channel YouTube kita. Nah, itu nanti masih bisa diputar di lain waktu begitu ya. Kemudian download recording, ini juga bisa kita download langsung rekaman live streaming di StreamYard ini ya. Sama halnya kita download di YouTube ya. Kalau di YouTube mungkin juga ada tombol download ya, di YouTube-nya itu juga bisa jika memungkinkan oleh YouTube untuk di-download. Nah, di sini di StreamYard ini bisa ya, ada fasilitas rekam
studionya, sehingga bisa kita download. Cuma kapasitasnya lumayan besar ya, bisa mencapai 1 giga kalau 1 jam lebih itu ya, dengan kualitas gambar yang high definition. Nah seperti itu. Nah berikutnya ya sudah, misalnya kita download recording, berarti selesai, tinggal terserah kita mau apa setelah itu ya. Kalau nggak ada aktivitas lagi bisa di close dan diakhiri aktivitas menggunakan. Oke, selamat berkreasi ya, menggunakan StreamYard untuk melakukan webinar atau kuliah online atau ya sekolah online, pembelajaran online ya, bersama peserta-peserta Anda masing-masing ya. Silakan berkreasi dan manfaatkan fasilitas dari StreamYard dan YouTube ini ya, untuk keperluan pembelajaran atau training online Anda. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan memajukan pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Salam sukses, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.